Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah kita bertemu kembali untuk mengkaji kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran yang disusun oleh Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah. Kita sudah sampai pada pembahasan Asmaul Quran kemarin terakhir. Sekarang masuk di mata ibtada'a nuzulul Quran, halaman 11, paragraf pertama. Man qari? Mata ibtada'a nuzulul Quran. Ibtada'a mata ibtada nuzulul Quran kana bada'u nuzulul Quran Qur'anil Karimi idhafah Bi'a asyara min Ramadana bi arba'ina sanatan khalat min hayati nabi al-ummi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fabainama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahannas ay yata'abbadu fi gharin Hira id. Nah, idza itu ketika ada alif depannya ya. Ketika ada alif depannya baru dibaca idza. Tapi kalau nggak ada alif bacanya id. Wa id qala rabbuka, seperti itu. Ya, nazzala alaihi wahyu. Jibril al-Amin bi ayati dzikril hakim fadammahu ila sadrihi, kan ada harfu jar sebelumnya. ila sadrihi Thumma afalathu fa'ala ya. dzalika bihi Thalatha marratin wa huwa yaqulu lahu fi kulli marratin Iqra wa rasulul karimu
yajibu Yujibuhu. ma ana biqari'a. Harfu jar, kenapa biqari'a? Ma ana biqari'in kalau mau dibaca ujungnya. Ma ana biqari'a ai lastu a'raful A'rifu a'rifu qira'atu qira'ata. qira'ata wa fi al-marrati al-thalithatu al-thalithati Ya. qala lahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam fakana Udah cukup. Itu ujungnya apa baca? Setelah ayat itu ada ujungnya apa tuh baca? Al-'alaq ayat 1 Kuasai. Bahasa Arabnya gimana? wahid Al-ayah al-ula ila khamisah. Oke, tamam. Mata ibtada'a nuzulul Qur'ani. Apa artinya? Ibtada'a nuzulul Qur'an. Mata apa artinya? Kapan? Ibtada'a awal mula atau dimulai. Nuzulul Quran. Nuzulul Quran apa? Turunnya Al-Quran. Nah, kapan pertama kali diturunkannya Al-Quran? Di sini dijelaskan karena bahwasanya bada'u nuzulil Qur'anil Karimi, awal mula diturunkannya Al-Quran fis sabi'a asyara, pada 17 min Ramadan, bulan Ramadan. 17 bulan Ramadan, tanggal 17 bulan Ramadan, li arba'ina sanatan khallat min hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di umur Nabi 40 tahun. An-Nabi al-Ummi. Nabi Ummi itu nabi yang tidak baca dan tidak tulis, tidak baca dan tidak menulis gitu ya. Nabi tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabainama, hal itu terjadi ketika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahannath. Yatahannas ini menyendiri ay yata'abbadu, yaitu beribadah. Di mana beribadah menyendirinya? Fi ghor Hira. Di apa? Di gua Hira. Gua Hira. Ghor itu artinya gua. Nah, pada saat Nabi SAW menyendiri di dalam gua Hira, id nazzala alaihil wahyu, maka saat itu tibalah atau datanglah Jibrilul Amin, malaikat Jibril. Al-Amin, Al-Amin apa artinya Al-Amin? Yang terpercaya, yang selalu menyelesaikan tugas-tugasnya, itu Jibril. Sebagaimana Nabi Muhammad juga mendapatkan gelar Al-Amin, karena memang Nabi Muhammad selalu menyelesaikan tugas-tugasnya. Jadi sebelum Nabi Muhammad dikenal sebagai Nabi, diutus atau diangkat sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW itu sudah diakui tentang kredibilitas kejujurannya, amanahnya. Jadi setiap dititipkan unta, dititipkan ternak, pasti akan dijaga dengan sebaik-baiknya. Ketika dia membawa barang dagangannya Khadijah, dia akan menjual dengan sebaik-baiknya. Jadi bahkan mendapatkan untung yang lebih, gitu ya, tanpa ada penipuan ataupun kecurangan. Jadi betul-betul terkenal Al-Amin. Begitu pula Jibril yang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad juga Al-Amin, malaikat yang selalu menyelesaikan semua tugas-tugasnya dengan sesuai yang diperintahkan. Bi ayatin adz-dzikril hakim, yang membawa ayat-ayat
Al-Quran yang hakim, yang penuh dengan zikir ini tentang sebagai peringatan dan sebagai petuah yang bijaksana. Fadammahu ila sadrihi. Nah, ketika Nabi sedang di dalam gua Hira itu, tiba-tiba Jibril ini datang dan kemudian merangkul atau memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi, sampai beliau itu sesak dadanya, tidak bisa bernafas. Sampai susah nafasnya saking kuatnya dipeluk oleh Jibril. Thumma afalathu, kemudian dilepas oleh Jibril. Fa'ala dzalika bihi thalath marrat. Dan malaikat Jibril melakukan hal itu sebanyak 3 kali. Dirangkul lagi oleh malaikat Jibril sampai sesak Nabi, kemudian dilepaskan. Dirangkul lagi sampai 3 kali. Kemudian di ketiga kalinya wa huwa yaqulu lahu fi kulli marrah. Dan Jibril setiap memeluk Nabi itu atau setiap merangkul Nabi dengan kuat itu sampai Nabi sesak nafas, selalu mengatakan Iqra. Jadi sambil memeluk Nabi, Iqra, kata Jibril. Wa Rasulul Karim sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi yujibuhu, menjawabnya, ma ana biqari. Apa yang saya baca atau saya tidak bisa baca. Ma itu bermakna an-nafiyah, menafikan. Artinya tidak. Seperti araftu, saya tahu. Ma araftu, saya tidak tahu. Ya. Akaltu, saya telah makan. Ma akaltu, saya belum makan atau saya tidak makan. Nah, di sini ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Ai, yaitu di situ di depannya jelaskan lastu a'riful qiraah. Maksudnya adalah saya tidak mengetahui cara membaca atau saya tidak tahu apa yang harus dibaca. Gitu ya. Wa fil marrah ats-tsalitsah, dan pada rangkulan yang ketiga kemudian Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan manusia tentang apa yang belum pernah dia ketahui. Ini menjadi wahyu yang pertama kali sampai kepada Nabi Muhammad SAW. 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Ya. Nah, ayat ke-6 sampai 19-nya turun di kemudian hari. Ya, di hari-hari berikutnya baru kemudian turun ayat 6 sampai 19. Jadi kadang satu surat itu tidak langsung turun satu full dari awal sampai akhir, tapi ada yang berangsur-angsur atau bertahap-tahap. Gitu ya. Nah, ini ada banyak sekali hikmah kenapa ayat yang pertama kali turun itu tentang Iqra, bacalah. Karena memang membaca itu jendelanya ilmu, jendelanya pengetahuan. Ya, baik itu membaca buku, membaca keadaan, membaca situasi, gitu ya. Nah, jadi seorang itu perlu membaca, perlu memahami kondisi, perlu memahami diri sendiri, perlu memahami sekitar. Nah, itu dilakukan dengan membaca. Oh, orang selalu berbuat seperti ini, kenapa? Oh, orang selalu berbuat seperti ini, kenapa? Jadi membaca itu setidaknya membuat kepala itu berisi, ya, tidak kosong. Sehingga kalau kepala berisi, dia itu akan tidak mudah disetir, tidak mudah terkena hoax, ya, tidak mudah ditipu, atau tidak mudah untuk dipermainkan oleh orang lain, gitu ya. Itu membaca. Kemudian lanjutkan, Iqra, istamir. Fakana dzalika bada'ul wahyi. Bada'ul wahyi
wa bada'u nuzulul Qur'an nuzulil Qur'an wa laqad sabaqa nuzuluhu ba'da irhasatu irhasati ay al isyarati waddalaili allati tadullu ala qurbil wahyi wa tahaqqaqu an-nubuwati lirrasulil karimi sallallahu alaihi wasallam min hadhil dalaili alif lam syamsiyah. Kalau alif lam syamsiyah bukan min hadhil tapi min hadhid dalail. Min hadhid min hadhid dalaili ar-ru'ya as-sadiqatu fi naumi fakana sallallahu alaihi wasallam la yara ru'ya ila wiqa'atu. Kenapa masih dibaca la yara ya, kalau ru'ya bentuk tulisannya alif lam alif gitu bacanya illa. Jadi kalau bentuknya lam kemudian disambung dengan ya itu baru baca ila. Jadi kalau bentuknya alif kemudian lam alif itu mesti bacanya illa. La yara ru'ya illa waqa'at. La yara ru'ya illa waqa'at kama ra'aha fi manamihi wa minha hubbuhu lil uzlati wal khalwati fakana yakhlu bi ghari hira yata'abbadu rabbahu fihi. Kapan cet nggak kelihatan ya? Kapan cet? Kekecilan. Riwayat cukup. Ya, fakana dzalika bada'ul wahyi. Nah, itu tadi awal dimulanya wahyu. Wa bada'a nuzulul Qur'an, dan awal mula diturunkannya Al-Qur'an atau sampainya wahyu Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laqad sabaqa nuzuluhu ba'dal irhasat, dan sebelum diturunkannya Al-Qur'an itu telah ada irhasat. Apa irhasat? Al-isyarat wad dalail. Isyarat-isyarat atau tanda-tanda, wad dalail, dan bukti-bukti yang menunjukkan Nabi itu adalah calon Rasul. Irhas itu artinya suatu kejadian yang luar biasa yang terjadi pada calon seorang Nabi atau calon Rasul. Jadi pada masa kecil Nabi itu telah banyak tanda-tanda yang menunjukkan bahwasanya Nabi itu bakal jadi seorang Nabi ataupun seorang Rasul, gitu ya. Seperti pembelahan dada Nabi ketika tinggal di rumahnya Halimatus Sa'diyah. Itu Nabi tinggal di perkampungan. Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah.
Nah, pada saat Nabi sedang bermain di umur 4 tahun, 4 atau 6 tahun itu, Nabi kemudian didatangi oleh Jibril. Nabi sedang main dengan anak-anak seumurannya, kemudian Nabi diambil, dibelah di depan anak-anak yang sedang bermain itu dada Nabi. Ya, kemudian anak itu lari, kemudian mengabarkan kepada orang tuanya, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Karena dibelah dadanya langsung di depan mereka. Diambil hati Nabi kemudian disucikan, dicuci dengan air zam-zam atau air dari surga gitu kalau nggak salah. Ya, dibersihkan kemudian dimasukkan kembali. Kemudian ketika Halimatus Sa'diyah mendengar kabar itu langsung mendatangi tempat Muhammad bermain. Ketika sampai ke tempat itu, Nabi Muhammad sudah seperti semula lagi, gitu ya. Sudah seperti tidak terjadi apa-apa. Itu salah satu tanda irhas tadi, irhas. Ya, kejadian yang luar biasa. Allati, tanda-tanda seperti itu allati tadullu ala qurbil wahyi, atau kalau itu kan masih umur 6 tahun, masih jauh. Nah, di umur Nabi 37 tahun, kemudian 36 tahun, mendekati umur 40 tahun di mana turunnya wahyu sebagaimana disebutkan di atas tadi ya. Nah, di situ banyak kemudian tanda-tanda lain yang kemudian semakin menguatkan. Apa tandanya? Di bawah disebutkan min hadhid dalail. Di antara tanda-tandanya adalah ar-ru'ya as-shadiqah, mimpi. Ar-ru'ya itu mimpi, shadiqah itu yang benar, mimpi yang terwujud, fin naumi. Jadi ketika Nabi memimpikan sesuatu, pasti mimpi itu kejadian, real langsung ya. Fakana sallallahu alaihi wasallam, ya, di sini jelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la yara ru'ya, tidak pernah memimpikan sesuatu illa waqa'a, itu pasti terjadi. Kama ra'aha fi manamihi, sebagaimana yang terjadi dalam mimpinya. Jadi apa yang terjadi dalam mimpi Nabi itu yang terjadi di kenyataan. Nah, selain itu, selain mimpi, tanda lainnya adalah hubbuhu lil uzlah wal khalwah. Nabi suka menyendiri. Jadi tiba-tiba Nabi di umur 37 tahun itu Nabi suka menyendiri. Nabi suka menjauh dari keramaian. Makanya Nabi menyendiri di gua Hira selama 3 tahun. Jadi Nabi biasa selama 3 tahun itu, di umur 30 tahun sampai menjelang 40, Nabi pulang pergi gua Hira. Itu jaraknya dari rumah Nabi atau dari Ka'bah itu sekitar 2 mil. 2 mil itu berapa kilo? 1 mil berapa kilo? 1,8 kilo kalau nggak salah. Jadi 2 mil sekitar 3 kilo lebih, 3 kilo setengah. Dan Nabi bolak-balik jalan kaki. Fakana yakhlu bi ghar Hira, bahwa Nabi menyendiri di gua Hira. Yata'abbadu rabbahu fihi, beliau beribadah kepada Rabbnya di dalam gua Hira. Gua Hira. Gitu ya. Nabi menepi, berenung di situ, kemudian mengosongkan pikirannya. Bahkan makanya Nabi itu betul-betul dijaga kepribadiannya. Pernah Nabi itu suatu ketika di masa-masa mudanya itu pengen mengikuti atau kebiasaan anak-anak muda di zaman itu. Jadi anak muda di zaman itu suka menghadiri karaokean, kalau hari ini namanya karaokean gitu ya. Jadi Nabi menitipkan, Nabi sedang menjaga ternak, menjaga gembalaan. Dikatakan kepada temannya, tolong jaga ternak saya ingin turun sebentar ke Mekah, ingin mengikuti atau melihat apa yang dilakukan anak-anak muda. Akhirnya Nabi turun ke Mekah. Ada satu rumah itu sedang ada tabuhan rebana. Ternyata di situ ada orang yang sedang walimah. Akhirnya Nabi masuk ke rumah itu. Ketika Nabi masuk, belum sempat menikmati, langsung Nabi tertidur. Kemudian tiba-tiba bangun sudah pagi, sudah terik matahari ya. Nabi melakukan hal seperti itu 2 kali. Setelah 2 kali seperti itu, Nabi tidak pernah lagi ada keinginan untuk menghadiri atau melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang pada masa itu. Jadi Nabi itu betul-betul dijaga ya. Jadi dijaga hatinya, dijaga pikirannya, dijaga pandangannya, maka dijaga perilakunya supaya tidak terkotori dengan dosa, maksiat ataupun kelakuan ataupun kenakalan-kenakalan pemuda pada saat itu. Sehingga memang betul-betul Nabi itu disiapkan hatinya, disiapkan jiwanya untuk menerima wahyu
atau tugas mengemban risalah Rasul atau sebagai Nabi. Mungkin ini dulu, sudah jam 8 ya. Ada yang tanyakan? Ini salah satu salah satu pelajarannya yang perlu kita ambil untuk mendapatkan Al-Quran, atau supaya Quran itu melekat di jiwa kita, di hati kita, itu perlu membersihkan jiwa hati kita dari perilaku-perilaku kotor atau perilaku-perilaku dosa, sebagaimana Nabi disiapkan Allah untuk bisa menerima Al-Quran, dibersihkan dulu dari dosa-dosa ataupun maksiat-maksiat, ataupun menjauh dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak bermanfaat, sehingga ketika Nabi diberikan Al-Quran betul-betul siap menerima Al-Quran, siap secara zahir maupun batin, seperti itu ya. Ini mungkin dapat kita kaji pada malam hari ini, semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.